Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Literat Channel. Channelnya orang yang mau melek. Masih pelajaran kelas 5, tema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang bentuk pengelolaan dan rangkaian usaha ekonomi. Namun seperti biasa, Bapak ingatkan bahwa silakan bagi yang belum mengklik subscribe, silakan klik. Klik juga like kalau keberadaan video ini dianggap bermanfaat dan bunyikan loncengnya. Pengelolaan usaha secara umum terdiri atas dua kelompok besar. Pertama, pengelolaan usaha secara perorangan. Yang kedua, pengelolaan usaha secara kelompok. Pengelolaan usaha secara perorangan diantaranya meliputi bidang pertanian, perdagangan, usaha jasa, dan home industry atau industri rumah tangga, atau dikenal juga sebagai industri kecil. Ciri dari pengelolaan usaha perorangan itu diantaranya yang pertama, modal yang terbatas dan pengelolaan yang sederhana. Tentu saja pengelolaannya masih sederhana karena memang modal yang bergulir terbatas dengan karyawan yang tidak terlalu banyak juga. Sementara pengelolaan usaha secara kelompok diantaranya firma, CP, PT, BUMN, dan koperasi. Baik, kita bicarakan satu persatu. Pertama, firma. Perusahaan berbentuk firma ini dibentuk atas dasar patungan. Misalnya ada dua orang memiliki modal dan kemampuan. Mereka mengumpulkan modalnya dengan hak dan kewajiban yang sama. Jadi dua-duanya menanamkan modal dan dua-duanya mengelola perusahaan itu secara bersama-sama. Tentu saja dengan pembagian keuntungan yang transparan. Yang kedua, perusahaan dengan bentuk CP. Perusahaan bentuk CP ini adalah berupa persekutuan. Dalam persekutuan ini tentu saja ada yang sekutu aktif, ada yang sekutu pasif. Disebut sekutu pasif itu karena mereka hanya menanamkan modal saja dan tidak ikut mengelola. Sedangkan sekutu pasif, sekutu aktif, mereka ikut mengelola. Namun tentu saja mereka saling mengisi antara yang memiliki modal dengan yang memiliki kemampuan. Dan seperti biasa, dengan pembagian keuntungan yang disepakati oleh pemilik modal maupun oleh pelaku usahanya. Adapun perusahaan dalam bentuk PT adalah pengembangan dari firma atau CP yang lebih luas lagi, di mana PT ini mereka akan mengeluarkan surat saham kepemilikan, sehingga orang-orang yang berduit bisa membeli saham. Semakin banyak saham yang mereka miliki, tentu saja semakin besar kepemilikannya terhadap PT ini. Pembagian keuntungan juga disesuaikan dengan kontribusi masing-masing. Selanjutnya adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Sebagai badan usaha milik negara, tentu saja kontribusi dan keterlibatan pemerintah kepada perusahaan ini jauh lebih besar. Mulai dari kepengurusan, pegawai, karyawan, sampai dari tata kelola perusahaan juga pemerintah ikut andil, ikut berperan. Di tingkat provinsi atau kabupaten ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, yang disesuaikan dengan sumber daya atau potensi dari daerah tersebut. Bahkan di tingkat desa juga dibentuk BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, yang tentu saja dikelola oleh warga desa tersebut untuk kemakmuran warga desa itu sendiri. Dan pengusahaan kelompok usaha yang terakhir adalah koperasi. Ada koperasi produksi, konsumsi, simpan pinjam, dan serba usaha. Tentang koperasi ini akan kita bahas lebih lanjut. Oke, ini lambang koperasi. Lambang ini dulu sempat diganti, namun kembali ke lambang yang lama. Koperasi merupakan badan usaha yang berdasarkan azas kekeluargaan.
Artinya di koperasi ini segala sesuatunya diselesaikan dengan kekeluargaan, dengan musyawarah untuk mufakat. Dari mulai menentukan suku bunga yang disebut dengan SHU atau sisa hasil usaha, pembentukan pengurus. Kalau tadi perusahaan seperti CP, PT, firma, dan yang lainnya mungkin ada turunan. Ketika ayahnya direktur, anaknya dipromosikan untuk menjadi direktur juga menggantikan orang tuanya yang sudah mulai uzur, misalnya mulai tua. Nah, di koperasi ini tidak demikian. Tidak berdasarkan siapa yang mempunyai saham atau tabungan lebih besar, atau siapa yang keanggotaannya lebih lama, tidak. Tapi ditentukan oleh hasil rapat anggota. Rapat tahunan itu diantaranya menentukan langkah-langkah berikutnya, termasuk memilih pengurus. Jadi segalanya diputuskan dengan cara kekeluargaan. Koperasi ini sesuai dengan Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Itulah koperasi. Koperasi itu sendiri didirikan tanggal 12 Juli 1960 sehingga sampai sekarang setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi. Didirikan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, seorang ahli ekonomi yang dimiliki Indonesia waktu itu. Beliau merupakan mahasiswa lulusan Belanda. Beliau juga merupakan pahlawan proklamator yang mendampingi Insinyur Soekarno ketika membacakan teks proklamasi. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, beliau diangkat menjadi wakil presiden yang pertama untuk mendampingi Insinyur Soekarno yang menjadi presiden. Beliaulah Dr. Andes Muhammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia. Bentuk-bentuk usaha koperasi diantaranya yang pertama koperasi produksi. Koperasi ini bergerak di bidang usaha yang menghasilkan barang tertentu. Misalnya koperasi pengrajin gerabah misalnya. Tentu saja menghasilkan aneka macam gerabah yang bisa dijual. Sehingga hasilnya bisa menambah kesejahteraan koperasi tersebut. Atau misalnya koperasi pengrajin marangi misalnya, atau koperasi tahu tempe yang menghasilkan olahan berupa tahu tempe yang berasal dari kacang kedelai. Itu cirinya koperasi produksi, ada barang yang dihasilkan. Lanjut ke koperasi konsumsi. Koperasi ini adalah koperasi yang menyiapkan atau menyediakan kebutuhan sehari-hari anggotanya. Misalnya di sekolah, ada koperasi sekolah. Pihak koperasi sekolah tahu bahwa yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah dan guru-guru adalah ATK, alat tulis kantor, dari mulai buku-buku, spidol, pensil, berbagai jenis mistar, dan sebagainya, termasuk diantaranya fotokopi. Nah, koperasi tersebut disebut koperasi konsumsi. Atau misalnya koperasi yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, sembako, mulai dari beras, minyak, gula, sampai sabun dan sebagainya misalnya. Atau juga misalnya bahan-bahan konveksi bagi mereka yang berada di lingkungan konveksi, di lingkungan garmen, di lingkungan jahit-menjahit. Dari mulai benang, jarum, dan sebagainya disediakan. Lanjut ke koperasi simpan pinjam. Koperasi ini merupakan koperasi cikal bakal, koperasi tertua yang pertama kali ada, di mana waktu itu anggotanya bisa menabung, dan ketika anggotanya kekurangan modal bisa meminjam, tentu saja dengan suku bunga yang lebih ringan, bahkan dengan jasa yang menurun. Artinya kalau kita pinjam di koperasi, cicilan pertama dengan kedua itu lebih kecil cicilan kedua. Cicilan ketiga lebih kecil lagi, terus menurun sampai ketika pelunasan hanya pokok plus 2%-nya saja. Berbeda dengan ketika kita pinjam di bank, maka dari awal cicilan sampai akhir pelunasan, besarnya cicilan tetap karena bersifat flat.
Lanjut ke koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha ini adalah koperasi yang membidangi beberapa jenis usaha sekaligus. Misalnya KUD, biasanya di tingkat kecamatan atau desa ada koperasi unit desa. Misalnya di Pangalengan, mereka menghasilkan aneka macam makanan olahan dari susu, mulai dari permen susu yang namanya karamel, tahu susu, dan lain-lain. Karena mereka menghasilkan produk tertentu, tentu saja koperasi itu disebut koperasi konsumsi. Koperasi produksi, maaf. Tapi di sisi lain mereka juga merupakan koperasi konsumsi. Kenapa? Karena berbagai kebutuhan peternak sapi, dalam hal itu sapi perah, mulai dari makanan, ransum atau suplemen untuk sapi, obat-obatan untuk sapi apabila sakit, segala bentuk jerigen dan lain-lain yang berhubungan dengan memelihara sapi dan memeras susu ada di koperasi ini. Jika demikian, koperasi itu juga bertindak sebagai koperasi konsumsi. Selain tadi sebagai koperasi produksi karena menghasilkan produk olahan susu. Nah, jika ada dua jenis atau lebih usaha koperasi, maka koperasi tersebut disebut koperasi serba usaha. Contoh lain adalah KGPC, Koperasi Guru Pegawai Ciwidey, yang merupakan koperasi binaan dari KPRI, Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Di koperasi ini setiap anggotanya yang mayoritas adalah guru atau pegawai di Kecamatan Ciwidey bisa menabung. Ketika mereka butuh uang, mereka bisa pinjam uang. Tapi mereka juga bisa membeli keperluan sehari-hari yang ada di koperasi tersebut. Nah, jenis koperasi ini disebut koperasi serba usaha. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Rangkaian usaha. Rangkaian usaha ini adalah sebuah rangkaian kegiatan dari mulai pengolahan bahan sampai kepada konsumen. Di sini ada 3 gambar. Gambar pertama, kalian bisa melihat ada seorang bapak yang sedang membuat tahu. Nah, bapak ini disebut produsen karena orang yang melakukan kegiatan produksi sehingga menghasilkan sesuatu. Gambar yang kedua, ini terlihat adalah pedagang tahu. Pedagang tahu ini termasuk orang yang mendistribusikan. Orang yang mendistribusikan disebutnya distributor. Distributor itu artinya orang yang mendistribusikan, maksudnya orang yang membawa produk ini dari produsen, dari pengolah, dari pabrik, sampai ke konsumen. Nah, kegiatan distribusi itu rangkaiannya. Membawa barang dari produsen, dari pabrik, dari pembuatnya, sampai kepada pemakai, ke konsumen. Nah, konsumen itu adalah orang yang mengkonsumsi. Jadi kegiatannya disebut konsumsi, orangnya disebut konsumen. Dalam hal ini terlihat bahwa ada orang yang sedang memakan tahu. Artinya mengkonsumsi atau memakai atau menggunakan produk tersebut. Jadi, rangkaian usaha itu dimulai dari produksi, proses pembuatan, atau proses pengolahan dari bahan mentah, bahan baku, menjadi bahan setengah jadi, bahan yang sudah siap tapi belum bisa digunakan, sampai bahan jadi, bahan yang siap pakai. Contohnya di sini, ini tadinya kacang kedelai, berarti kacang kedelai merupakan bahan baku. Kacang kedelai ini diolah menjadi tahu. Nah, tahu ini belum bisa dimakan, berarti tahu ini baru barang setengah jadi. Kalau sudah digoreng dan siap dimakan, baru itu disebutnya bahan jadi. Begitu juga dengan produk-produk lainnya. Nah, dari bagian produksi ini masuk ke bagian distribusi. Masuk ke bagian distribusi, yaitu bagian dari yang mendistribusikan, yang nanti akan menyampaikan barang kepada konsumen. Konsumen itu pengguna atau pemakai jasa. Seperti ini. Nah, distributor itu
Macam-macam, ada beberapa tingkatan. Pertama ada agen yang biasanya langsung mengambil dari pabrik. Nah, dari agen ini dijual ke grosir-grosir, ke pedagang-pedagang besar yang biasanya mengambil untung tidak terlalu besar karena dia juga akan menjual lagi ke pedagang eceran. Nah, pedagang eceran inilah yang nanti langsung bertemu dengan konsumen, dengan pengguna, dengan pemakai, dengan pembeli. Nah, pembeli atau pengguna atau pemakai itu disebutnya konsumen. Nah, pedagang eceran ini juga macam-macam. Ada pedagang kaki lima. Kenapa disebut pedagang kaki lima? Karena dulunya pedagang itu mendorong gerobak yang rodanya ada 3. Dan pemiliknya atau yang mendorongnya memiliki 2 kaki. Sehingga kalau dihitung 3 roda ditambah 2 kaki menjadi 5. Makanya disebut pedagang kaki 5. Namun sekarang yang namanya pedagang kaki 5 itu bukan hanya yang mendorong gerobak saja. Ada yang misalnya membuat kios kecil di emperan, di pinggir trotoar, di pinggir jalan misalnya. Itu juga masih disebut pedagang kaki 5. Walaupun mejanya kan kakinya 4. Pedagangnya kakinya 2, tapi tidak disebut pedagang kaki 6. Tetap saja disebut pedagang kaki 5. Lalu ada juga warung-warung eceran seperti di kampung-kampung yang langsung melayani pembeli. Nah, yang terakhir adalah pedagang asongan, yaitu pedagang yang langsung menjajakan atau mengantarkan kepada konsumen. Misalnya di stopan, di lampu merah, atau pedagang-pedagang rokok yang dipikul, dikelilingkan, di asong-asong, makanya disebut pedagang asongan. Sekarang bahkan pedagang asongan mulai semakin gaya, mungkin gagah. Contohnya pedagang tahu bulat. Mereka berkeliling dari suatu tempat ke tempat lain sambil menjajakan tahu bulat, tahu bulat. Mereka menggorengnya di depan pembeli lalu diberikan. Mereka sebetulnya pedagang asongan, tapi pedagang asongan yang lebih intelek. Kenapa? Karena pakai mobil. Lepas dari intelek atau tidaknya, mereka inilah yang merupakan orang yang mendistribusikan produk dari pabriknya, dari orang yang memproduksi atau produsen tadi, sampai kepada konsumen atau orang yang menggunakan. Itulah rangkaian usaha dari produksi ke distribusi sampai ke konsumsi. Baik, kita lanjutkan. Lalu bagaimana sikap yang baik yang harus kita miliki ketika kita terlibat dalam sebuah rangkaian usaha? Apakah itu sebagai produsen yang menghasilkan atau pemilik pabrik, ataukah sebagai distributor yang menyalurkan atau pedagang, bahkan sebagai konsumen yang membeli atau yang memakai barang tersebut. Sikap yang positif alangkah baiknya yang pertama, lakukan persaingan secara sehat. Ketika kita misalnya memiliki barang dagangan sesuai dengan dagangan orang lain, kita tidak perlu menjelek-jelekan dagangan orang lain, apalagi dengan dibumbui oleh gosip-gosip yang berbau-bau fitnah. Tapi kita bisa melakukan misalnya membuat barang dengan kualitas yang lebih bagus, tapi dengan harga yang lebih murah. Tentu saja pembeli akan mencari barang-barang seperti itu. Itu contoh persaingan secara sehat, bukan saling menjelekan, bukan saling menjatuhkan. Sikap positif yang lainnya adalah saling menghormati. Sila kedua dalam Pancasila mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sebagai manusia yang beradab, tentu saja tahu adab-adaban, tahu tata krama, tahu bagaimana cara memperlakukan orang lain. Lanjut, meneladani orang sukses. Kalau kita ingin sukses, tentu saja kita harus melihat contoh orang-orang yang sukses. Banyak contoh-contoh orang yang sukses. Seperti kalau kamu membaca buku Anak Singkong, di sana diceritakan bagaimana Tanjung, sang pengusaha sukses, memulai dari awal usahanya. Mereka
bangkit, jatuh, bangkit lagi, tidak pernah menyerah. Atau kalau kamu melihat film inspirasi yang berjudul Sepatu Dahlan, seseorang yang jauh sekolahnya, miskin, tapi dia pandai dalam bermain voli. Ketika dia masuk ke tim sekolah dan harus melawan sekolah lain dalam turnamen resmi, ada syaratnya. Salah satu syaratnya itu pemain voli itu harus memakai sepatu. Tapi sayangnya Dahlan tidak punya sepatu. Namun dengan berbagai usaha, akhirnya dia punya sepatu walaupun waktu itu sepatu bekas. Dia ikut voli, termasuk pemain yang bagus juga. Dan di akhir cerita dikatakan bahwa Dahlan itu adalah Dahlan Iskan, salah satu usahawan sukses di Indonesia. Atau misalnya kisah seorang ajengan, seorang pemimpin pesantren yang membina santri-santrinya itu di bidang pengajian, namun dilepas ketika mereka ngaji, waktu senggang itu digunakan untuk melakukan usaha pertanian, bercocok tanam, berkebun. Nah, dengan kepiawaian beliau, hasil dari pertanian para santri itu bisa tembus ke supermarket. Jadi santri itu mereka bisa hidup untuk membiayai kehidupannya sebagai santri untuk memenuhi kebutuhannya dari bercocok tanam di pesantren tersebut. Siapa tahu bahwa ternyata tidak ada yang menduga sama sekali sebelumnya kan, kalau ternyata Pak Haji Fuad, sang pemilik pesantren itu sampai diundang ke Istana Negara oleh Presiden karena kesuksesannya. Nah, sukses-sukses orang-orang tersebut bisa kita tiru bagaimana daya juangnya sehingga mereka menjadi sukses. Namun juga tidak lepas dari berbagai penderitaan-penderitaan dan hambatan-hambatan ketika melakukan rintisan usaha. Lanjut ke sikap positif berikutnya, yaitu selalu bersyukur. Apapun yang Allah berikan kepada kita, syukuri. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat apalagi yang mau kita dustakan? Segalanya sebetulnya merupakan nikmat dari Allah kepada kita. Tinggal seperti apa kita menyikapinya. Sebuah musibah sekalipun tentu saja menyimpan hikmah kalau kita mau bersyukur, kalau kita mau tafakur. Sikap yang terakhir adalah selalu berusaha dengan diiringi oleh doa. Usaha saja tanpa doa berarti orang tersebut termasuk orang yang sombong. Doa saja tanpa usaha nonsen. Jadi harus seimbang antara usaha dengan doa, antara ikhtiar dengan bertawakal tuh Allah. Bisa dipahami ya? Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.